warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nawang Pradana dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penataan surat dan dokumen. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari kelas 12 OTKP 2. Perkenalkan, nama saya Mabila Ivan Lifta dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penataan surat dan dokumen. Yang pertama, A. Penataan dokumen sistem abjad. B. Peraturan mengindeks. C. Penataan dokumen sistem tanggal. D. Penataan dokumen sistem masalah. E. Penataan dokumen sistem wilayah. F. Prosedur penyimpanan sistem wilayah. G. Prosedur penemuan kembali arsip berdasarkan sistem wilayah. H. Penataan dokumen sistem nomor. Yang pertama, A. Sistem filing abjad adalah penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat atau warkat yang akan disimpan, dikelola berdasarkan nama orang atau nama organisasi, disimpan menurut tata urutan abjad. 1. Cara penataan dan peralatan yang dibutuhkan dalam sistem abjad sebagai berikut. A. Guide. Guide berfungsi membantu petugas dalam menyimpan dan menetapkan kembali suatu arsip. B. Guide keluar, guide keluar dan lembar keluar, layout guide dan sheet. C. Folder, hanging folder. 2. Prosedur sistem penyimpanan arsip bersistem abjad. Pertama, persiapan. Kedua, meneliti atau menerima berkas. 3. Mengindeks surat atau berkas. 4. Mengkode surat atau berkas. 5. Menyortir surat dan menetapkan surat. 3. Prosedur penetapan kembali arsip yang disimpan. 4. Keuntungan dan kerugian dalam arsip yang disimpan. 5. Pentingnya pemilihan dan desain sistem penyimpanan secara berhati-hati. B. 1. Nama orang. Nama orang Indonesia pada umumnya. Contoh nama Jarwo Iswanto dengan kode IS, JA. 2. Nama gelar. Macam-macam gelar. A. Gelar kesarjanaan. Contoh Prof, DR, MA, DRS, SH, dan lain-lain. B. Gelar kepangkatan. Contoh jenderal, kapten, mayor, dan lain-lain. C. Gelar keagamaan. Haji, pendeta, biksu, dan lain-lain. 3. Nama orang Eropa. Nama orang Eropa contoh John Wibus, kode BU, J, W. 4. Nama perusahaan. Nama contoh Perum Telkom dengan kode TE, PE. 5. Nama badan usaha yang menggunakan nama orang. Nama contoh Universitas Tarumanegara dengan kode NE, TA dalam kurung universitas. 6. Nama kedutaan besar nama negara. Nama kedutaan besar Australia dengan kode AU dalam kurung kedutaan besar. 7. Nama instansi atau badan pemerintah. Nama kantor urusan agama dengan kode UR, K. 8. Badan pemerintah daerah. Nama kabupaten Gunung Kidul dengan kode GU, K. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. 1. Merancing verifikasi tanggal. Tahun. Tanggal utama sebagai kode laci. Bulan. Subtanggal sebagai kode guide. Tanggal. Subtanggal sebagai kode hanging folder. 2. Persiapan alat penyimpanan arsip. 1. Filing kabinet. 2. Guide. 3. Folder. 4. Label. 5. Rak penyortir. 6. Kartu indeks. 7. Offset atau pengganti arsip yang dipinjam. 8. Cara penyusunan perlengkapan. 3. Langkah-langkah penyimpanan arsip. 1. Penampungan. 2. Pemeriksaan atau penelitian. 3. Pengindeksan. 4. Pengkodean. 5. Penyortiran. 6. Penyimpanan. 4. Penemuan kembali arsip yang disimpan. 5. Peminjaman arsip. D. Sistem pokok masalah adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen yang bersangkutan. 1. Klarifikasi subjek standar 000 umum 100
filsafat, 200 agama, 3 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan ilmu bumi. 2. Tingkat dalam penyusunan daftar klarifikasi subjek. Cuti sebagai submasalah, kepegawaian masalah utama. Cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan sebagai sub-sub masalah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Keuntungan dan kerugian sistem wilayah. 1. Pemeriksaan dapat langsung dilakukan tanpa rujukan ke indeks atau direct filing kabinet sistem. 2. Penentuan tempat bekas dilakukan apabila orang yang memerlukannya. 3. Dapat diketahui berdasarkan berkas dari masing-masing daerah yang disusun. Daftar klarifikasi wilayah. Asia yaitu ada 2, Asia Tenggara dan Asia Timur. Asia Tenggara yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura. Asia Timur yaitu Cina, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan. Peralatan dan perlengkapan dalam sistem wilayah. 1. Filing kabinet, 2. filing guide, 3. folder, 4. kardek, 5. kartu indeks, 6. rak sortir. Tujuan pemeriksaan surat adalah untuk mengetahui dan memahami dengan benar isi surat, tanggal surat, nomor surat, dan yang terpenting adalah dari mana surat tersebut. Mengindeks adalah menentukan judul terhadap surat yang akan tersimpan untuk petunjukan atau guide pada lembar map. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang disimpan terlalu banyak. Mengkode, memberi tanda atau kode terhadap judul yang dipilih. Menyimpan arsip pada laci dan folder sesuai dengan kode surat. G. Menentukan judul atau caption dari surat yang ingin dicari. B. Cocokkan dengan daftar klasifikasi wilayah. C. Cari arsip pada laci yang kode wilayah 1. Di belakang guide yang berkode, kemudian hanging folder yang berkode juga. D. Ambil arsip tersebut, tukar dengan lembaran pinjam arsip. Berikan kepada peminjam berikut lembaran pinjam arsip. F. Simpan lembaran pinjam arsip pada tickets file. H. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan kode atau angka atau nomor. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor DW. Filing kabinet 001 sebagai 00 sebagai laci 1, 100 sebagai laci 2, 200 sebagai laci 3, 300 sebagai laci 4, 400 sebagai laci 5, 500 sebagai laci 6, 600 sebagai laci 7, 700 sebagai laci 8, 800 sebagai laci 8, 900 sebagai laci yang ke-10. 2. Guide. Contoh guide dari laci 1 atau 00 terdiri dari 10 guide, yaitu 00, 0110, 020, 030, 040 dan sebagainya. 3. Folder 0110, 011, 012, 013, 014, 015 dan bagai seterusnya. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor terminal digit. 1. Filing kabinet 00 sampai 09. Laci 2 10 sampai 19, laci 3 21 sampai 29, laci 4 30 sampai 39, laci 5 40 sampai 49, laci 6 50 sampai 59, laci 7 60 sampai 69, laci 8 70 sampai 79, laci 9 80 sampai 89, laci 10 90 sampai 99. Gate-nya 00 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan seterusnya. 3. Folder 00/0, 00/1, 00/2, 00/3, 00/4,
00/5 dan seterusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.